Salah satu korupsi yang terbesar adalah diduga perusahaan-perusahaan nikel, yaitu anak atau adik ipar Presiden Joko Widodo itu diabaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini tidak adil. Kasus-kasus kecil diselesaikan, akan tetapi kepala penguasa pemberantasan korupsi tidak berani. Ini sebuah ketidakadilan. Salah satu yang terbentuk adalah tadi yang disampaikan bahwa calon Presiden Anies Baswedan dicegal oleh intervensi politik yang dimana agar dibatalkan. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di lingkaran Jokowi. Karena saat ini beberapa tahun saja Jokowi sudah bisa menempatkan putra-putranya di setiap daerah. Artinya apa? Fondasi sudah mereka tancapkan, dan inilah dinasti politik dan dinasti ekonomi sedang mereka persiapkan. Kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak bisa dibodohi, dan kita tidak boleh jadi orang-orang yang bodoh. Tetap semangat, apapun yang terjadi lawan. Karena ini adalah ini emak-emak yang turun, artinya memperjuangkan nasib anak cucu kita yang sudah diambil sama mereka. yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Voi TV yang tercinta, ini ada berita terbaru dari perkembangan kasus korupsi BTS Kominfo yang melibatkan Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Hari Senin besok rencananya pengacara Magdir Ismail, itu pengacara yang mendampingi Irwan Hirmawan, salah satu tersangka atau terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo, yang mengaku telah mengumpulkan dana dari berbagai pihak yang terlibat dalam korupsi itu, kemudian diserahkan ke pihak-pihak tertentu untuk menutup kasus tersebut supaya tidak berlanjut secara hukum. Nah, salah satu yang dana yang diserahkan itu adalah 27 miliar, kabarnya diserahkan kepada Menpora Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo lalu dipanggil oleh kejaksaan untuk diperiksa. 1 hari setelah pemeriksaan Dito, itu ada seseorang yang menyerahkan uang 27 miliar dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat kepada Magdir Ismail. Nah, mungkin harapan dari orang tersebut dengan mengembalikan 27 miliar, kasusnya akan terhenti, hukum tidak akan berjalan. Tapi dia salah, bahwa hukum di Indonesia tidak seperti itu. Pengembalian uang korupsi, hasil korupsi itu hanya meringankan, hanya menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman, bukan membebaskan dia dari hukuman. Nah, konon kabarnya orang yang mengembalikan ini siapa, maksudnya tidak mengungkapkan secara jelas siapa yang mengembalikannya. Tapi ada kabar, dan ini insya Allah A1 itu orang yang terlibat di dalamnya itu salah satunya itu adalah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Karena Kaisang diketahui mempunyai proyek bersama Dito Aryo Tejo. Nah, Magdir Ismail kepada wartawan, dan ini sudah ditulis di voiceofindonesia.co.id,
mengatakan bahwa memang dia akan menyerahkan uang tersebut kepada kejaksaan dan rencananya hari Senin sesuai dengan pemanggilan kejaksaan kepada darinya. Jadi kita tunggu perkembangan ini seperti apa, karena ini akan menggulung terus kasus ini sehingga melibatkan banyak orang, termasuk kabarnya Presiden Jokowi ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan raga untuk negeri tercinta.